Saya Novi, saat ini saya tinggal di Bergen, sebuah kota di Norway. Memang kalau hidup di Norway itu nggak lepas dari pajak, pajak, dan pajak. Karena pajak ini dari kewajiban, maka kita harus bisa mengklaim hak-hak kita. Norway ini menyediakan sekitar, kalau nggak salah ya, kurang lebih 52 tunjangan yang diatur oleh kantor NAV tempat saya kerja ini. Intinya adalah orang akan dibantu oleh pemerintah supaya mereka tetap aktif sebagai pekerja. Di statistik, jumlah keseluruhan warga Norway itu 5 juta, yang diantaranya sekitar 900.000 itu adalah imigran. Hampir 400.000 orang imigran ini berasal dari dalam Eropa dan sisanya adalah dari luar Eropa, mulai dari Afrika, Asia. Dan 1971 itu adalah orang Indonesia. Kalau saya lihat, kalau orang Indonesia ini sepertinya tersebar dari mulai pekerjaan teknis sampai di teknologi tinggi, dari mulai sektor privat sampai ke pemerintahan. Jadi di Norway ini ada kategori yang namanya potensi tenaga kerja yang dimulai dari umur 15 sampai 74 tahun. Jadi ketika misalnya ada satu orang kehilangan kerja, ada itu namanya uang tunjangan untuk pengangguran. Dari sisi statistik, pengangguran di Norway itu sekitar 2,9. Ketika terjadi pandemi kemarin, di tahun 2020, itu ada sekitar 500.000 orang dirumahkan. Nah, kemudian pemerintah berperan sangat penting dalam situasi ini dengan kasusnya diproses itu kan 21 hari. Nah, karena dengan situasi khusus seperti pandemi kemarin yang di awal Maret 2020 itu, akhirnya dalam waktu 2-5 hari mereka langsung dapat uangnya. Kantor NAV yang saya tempat kerja, gimana caranya kontak dengan perusahaan untuk memberikan mapping bagaimana dia bisa mengerjakan pekerjaan itu. Seperti kalau misalnya secara teknis adalah apakah dia harus menggunakan alat bantu, atau misalnya secara sosial apakah dia harus bekerja seorang diri di tempat tertentu, terus dia tidak mampu untuk mencari kerja. Nanti ketika dia menghubungi kantor sosial, dia akan mendapatkan tunjangan sosial. Untuk saat ini besaran tunjangan itu adalah sekitar 700 euro per bulan. Kalau misalnya dia single, itu jumlahnya akan berbeda kalau dia punya keluarga dan punya anak. Sejak anak lahir, umur 0 tahun, sampai dia menginjak usia 18 tahun. Kisarannya ini berbeda ya, tiap tahun ini selalu berubah. Untuk saat ini, tunjangan anak adalah sekitar 100 euro per bulan per anak. Demonstrasi buruh nggak hanya terjadi di Indonesia, di Norway pun ada. Sepengalaman saya, kayaknya hampir tiap tahun orang itu atau para pekerja itu akan melakukan demo. Tapi sebelum demo secara fisik ini terjadi, mereka akan bernegosiasi dengan kantor mereka kerja. Di Serikat Buruh dengan Perhimpunan Pengusaha untuk bidang industri. Perundingannya terjadi alot, tapi akhirnya sampai pada kesepakatan kalau gaji mereka akan naik 3,7%. Setelah terjadi kesepakatan, si Serikat Buruh harus mengirimkan kepada para anggotanya apakah mereka setuju atau enggak dengan kesepakatan tersebut. Proses kenaikan gaji di Norway ini untuk kantor pemerintah itu terjadi secara sentral atau secara lokal. Maksudnya kalau secara sentral seperti yang terjadi sekarang, bahwa level jumlah angka gaji di setiap level gaji itu akan dinaikkan. Nah, kalau misalnya
di tingkat lokal, artinya adalah negosiasi antara si serikat buruh lokal dengan si kantor pemerintah lokal tersebut. Sumbangan kita sebagai individu untuk membuat instansi ini lebih baik, itu yang menjadi fokus utama kalau misalnya kita ingin naik gaji. Mereka tetap dapat hak untuk pensiun dari Norway, asal mereka sudah bekerja minimal 3 tahun. Tapi pembayarannya itu bisa dilakukan setelah mereka berusia 67 tahun. Dari awal, kalau tidak mungkin orang yang punya izin tinggal di Norway akan kelaparan.